Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Eni Ekawati. Nah, apa kabar semuanya? Ibu doakan semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pelajaran, Ibu ingin bertanya dulu kepada kalian. Pernahkah kalian melihat kecelakaan kerja di laboratorium? Atau mungkin pernahkah kalian mendengar tentang sebuah ledakan yang terjadi di laboratorium? Nah, mengapa hal itu dapat terjadi? Kemudian bagaimana etika atau tata tertib yang harus kita lakukan selama berada di laboratorium? Adakah larangan-larangan yang ada di laboratorium? Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini. Jadi, simak penjelasan Ibu berikut ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang keselamatan kerja di laboratorium. Untuk tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik mampu mengidentifikasi alat laboratorium dan fungsinya, dan prosedur standar keselamatan kerja di laboratorium, serta bahan kimia dan sifatnya melalui literasi digital. Nah, agar tidak terjadi kecelakaan kerja yang tidak diharapkan di laboratorium, maka keamanan atau perlengkapan keamanan penting digunakan di laboratorium. Nah, berikut saya akan menjelaskan perlengkapan keamanan di laboratorium. Yang pertama, pelindung mata pengaman harus selalu digunakan atau jika ditugaskan oleh petugas laboratorium. Kemudian yang kedua, gunakan jas laboratorium. Ini penting untuk melindungi kita dari bahan-bahan yang berbahaya selama berada di laboratorium. Kemudian gunakan sarung tangan. Jangan menggunakan sandal, sepatu terbuka atau sepatu dengan hak tinggi di dalam laboratorium. Kemudian ikatlah rambut yang panjang di belakang jika melakukan percobaan dengan menggunakan api. Tidak boleh menggunakan lensa kontak. Jaket, tas, dan lain-lain sebisa mungkin tidak dibawa ke dalam laboratorium. Kemudian sikap-sikap di laboratorium, ada larangan dan hal-hal yang harus dilakukan selama di laboratorium. Yang pertama adalah dilarang makan dan minum. Kedua, tidak diperbolehkan bersenda gurau, bermain-main, bahkan berlarian di dalam laboratorium. Tidak diperkenankan melakukan percobaan tanpa sepengetahuan guru atau pengawas laboratorium. Jangan pernah mencium langsung bau dari uap atau gas. Rapikan ruang kerja, bahan kimia dan alat harus dikembalikan ke tempatnya. Dan terakhir, cucilah tangan dengan sabun selalu sebelum meninggalkan laboratorium. Nah, saat melakukan suatu praktikum di dalam laboratorium, kita harus selalu menggunakan metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan cara-cara atau metode dalam mempelajari dan mendapatkan ilmu pengetahuan alam. Untuk skema dari metode ilmiah, yang pertama adalah merumuskan masalah. Jadi sesuatu yang akan diteliti atau dipecahkan, biasanya berupa pertanyaan ilmiah yang dijawab dengan percobaan. Selanjutnya menyusun hipotesis. Hipotesis ini merupakan dugaan yang bersifat ilmiah dan merupakan jawaban sementara dari masalah yang akan diteliti. Selanjutnya melaksanakan penelitian ilmiah, bisa dilakukan di dalam laboratorium maupun di luar laboratorium. Kemudian mengumpulkan data hasil penelitian bisa berupa kuantitatif maupun kualitatif. Kemudian mengolah dan menganalisis data. Tujuannya untuk menguji hipotesis, apakah hipotesisnya sesuai atau diterima atau justru bertentangan atau ditolak. Kemudian membuat kesimpulan dari yang sudah kita lakukan dan apakah data yang dihasilkan mendukung hipotesis atau tidak. Yang terakhir adalah menyusun laporan ilmiah untuk mengkomunikasikan hasil dari pengamatan kita. Nah, dalam laboratorium kimia ini ada 3 aspek ya. Di sana ada praktikan atau yang melakukan praktikum, kemudian alat-alat laboratorium dan bahan-bahan kimia. Bahan-bahan kimia itu sangat beraneka ragam dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Untuk itulah penting bagi kita untuk mengetahui karakteristik dari masing-masing bahan kimia. Yang pertama, ini adalah lambang untuk unsur yang mudah meledak atau eksplosif. Contohnya pada asetilen maupun pada amonium nitrat. Contoh yang kedua, nah ini lambang untuk pengoksidasi. Contohnya aseton dan juga asam sulfat. Yang ketiga, ini adalah contoh lambang unsur untuk karsinogenik atau memicu timbulnya sel kanker. Contohnya pada benzena dan juga asbes. Kemudian yang selanjutnya mudah terbakar atau flammable itu pada etil ether dan juga propana.
Selanjutnya, beracun atau toksik itu merkuri dan juga klorin. Selanjutnya, korosif, asam asetat dan juga aluminium klorida. Dan yang terakhir adalah simbol menyebabkan iritasi atau iritan itu pada amonia dan juga belerang dioksida. Nah, berikut adalah alat-alat laboratorium. Yang pertama, beker gelas atau gelas beker sebagai tempat larutan. Di sini memiliki berbagai ukuran. Selanjutnya ada Erlenmeyer. Di sini berfungsi salah satunya sebagai tempat untuk mencampurkan larutan, terutama pada saat titrasi. Selanjutnya ada gelas ukur. Gelas ukur di sini fungsinya untuk mengukur volume larutan. Di sini juga ada berbagai ukuran. Selanjutnya ada corong kaca. Corong kaca digunakan untuk memisahkan larutan, biasanya digunakan dengan kertas saring. Nah, lanjut ada labu ukur. Labu ukur ini digunakan untuk pengenceran atau mengencerkan larutan. Selanjutnya ada buret. Buret ini berfungsi untuk titrasi larutan, biasanya pasangannya dengan menggunakan Erlenmeyer. Nah, selanjutnya adalah mortal dan alu. Di sini digunakan untuk menggerus zat-zat kimia yang berupa padatan. Nah, berikutnya ada kaki 3 dan juga bunsen yang gunanya untuk pembakaran. Selanjutnya ada termometer untuk mengukur suhu. Oke, demikian tadi penjelasan dari Ibu tentang metode ilmiah dan juga kesehatan serta keselamatan kerja di laboratorium. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.